Nah, oke guys, sekarang kita udah masuk ke part 7. Bentar, saya lihat dulu. Eh, bentar ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke part 7, yaitu kita belajar tentang percabangan. Nah, percabangan itu apa sih? Yaitu untuk menentukan sebuah kondisi, ya. Menentukan sebuah kondisi dengan persyaratan tertentu. Contoh, ya. Contoh, jika nilainya lebih dari 75 maka lulus. Kalau tidak, ya gagal atau remedial. Nah, itu kan merupakan sebuah kondisi. Nah, kenapa sih harus belajar percabangan? Karena nanti kalian bikin aplikasi, itu pasti ada yang harus menentukan sebuah kondisi. Misal kayak contoh SPMB gitu ya. Kalian bikin aplikasi SPMB. Siapa tahu di SPMB itu ada tesnya. Nah, ketika ada tes, nah berarti kan calon siswa tersebut kan eh, sorry, tes tersebut kan akan menentukan apakah siswa tersebut layak masuk ke sekolah tersebut atau tidak. Nah, itu kan dibutuhkan percabangan seperti itu ya. Percabangan itu yang mana sih? Yang if dan else ya. Nah, sekarang kita belajar tentang if tunggal dulu ya, karena ada banyak untuk percabangan itu. Ada if tunggal, ada if ganda, ada if bersarang ya. Sekarang kita belajar if tunggal dulu, yaitu menentukan sebuah kondisi ya, tapi satu aja kayak gitu. Kita contohin yang tadi studi kasusnya tentang nilai misalnya. Kalau nilainya lebih dari 75 maka lulus, kalau tidak berarti gagal. Nah, sekarang kita buat lab, kita buat variabelnya namanya nilai sama dengan siswa tersebut misalnya memiliki nilainya 80 ya, jangan lupa titik koma. Lalu kita buka if ya, buka if sebagai percabangan. Nah, kita buka kurung. Nah, di dalam kurung tersebut ini untuk menentukan persyaratannya. Kan tadi saya bilang persyaratannya adalah lebih dari 75 maka lulus. Berarti kita panggil nilai tersebut ya, karena ini sebagai pemicunya ya. Ya. Lalu kita pakai simbol lebih dari 75. Lalu kita buka kurawal. Nah, di buka kurawal ini sebenarnya dibilang sebagai maka ya. Maka, nah outputnya apa? Kalau misalnya kita memenuhi persyaratan ya. Karena kita butuh output, kita pakai dokumen .write aja. .write. Oke, buka kurung dan kita buka quotes. Nah, di dalam quotes ini kita buat misalnya Anda lulus seperti itu. Ya, Anda lulus, jangan lupa titik koma. Setelah itu kita tes dulu ya di HTML apakah si siswa tersebut lulus atau enggak. Ya, karena nilai 80 sih udah pasti lulus ya. Nah, sekarang kita lihat. Kita cek di index. Nah, saya mendapatkan Anda lulus, berarti percobaan kita sudah berhasil tuh. Ya, terus misalnya nilainya di bawah 75, apa yang terjadi? Nah, biasanya kalau if tunggal itu kan tidak ada kondisi lain selain yang Anda lulus tersebut kan. Nah, itu akan hasilnya kosong karena tidak memenuhi persyaratan dan tidak ada kondisi lain. Sekarang kita tes dulu ya. Kan sudah kita ganti jadi 70, berarti kan di bawahnya persyaratan kita nih. Kita tes. Nah, maka kosong. Artinya dia tidak memenuhi persyaratan. Terus gimana nih caranya supaya ada kondisi lain? Nah, itu tinggal pakai else aja di sini. Ya, lalu buka kurawal, enter, bikin dokumen .write lagi, tulis. Nah, di yang bagian bawah ini sebagai nilai false atau yang tidak memenuhi persyaratannya. Kalau tidak memenuhi persyaratan berarti kan terpilihnya kondisi yang ini. Nah, kalau tidak memenuhi persyaratan berarti harusnya isinya Anda tidak lulus seperti itu. Sekarang jangan lupa titik koma kita cek di kanal. Nah, saya mendapatkan Anda tidak lulus. Kenapa? Karena nilai kita kan di bawah dari persyaratan. Ini yang disebut dengan if bercabang atau if ganda ya. Kalau tadi kan if tunggal, ini if ganda. Seperti itu. Oke, itu aja dari saya. Nah,
ada sedikit tugas mini project untuk absensi kalian, yaitu buat kondisi untuk menentukan jika sorry, saya buat studi kasus aja. Studi kasus buat percambangan dengan studi kasusnya. Ini saya hilangin dulu. Jika belanja lebih dari 150.000, maka mendapat diskon 10%. Tapi, tapi kalau tidak mendapat, tidak mendapat, kalau di bawah 100.000, 150.000, maka hanya mendapat maka hanya mendapat ucapan terima kasih saja. Nah, silakan dibuat lalu SS, hasil dan codingannya itu sebagai presensi kalian. Tadi dari saya. Thank you. Kita lanjut lagi nanti di part 8.